Protes bukan hanya tentang demokrasi. Mari komen dan proteslah, wahai masyarakat. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi. Selamat datang di Protes Masyarakat. Halo, apa kabar para proteser? Kembali lagi bersama gue Uya di konten yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu konten Protes Masyarakat. Jadi konten ini akan membahas banyaknya fenomena yang terjadi di dunia sosial media, dan gue akan membacakan beberapa komentar atau pendapat menarik masyarakat yang memberikan tanggapan atau komentarnya terhadap suatu fenomena di dunia sosial media. Dan tentunya gue juga akan memberikan pendapat terhadap fenomena tersebut. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih kepada kalian para proteser yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Gimana nih kabar kalian para proteser? Udah masuk bulan puasa hari ke berapa ya? Udah mau belasan nih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dan berhubung sekarang bulan puasa, bagi para proteser nih yang menggunakan sepeda motor, kalian harus lebih berhati-hati. Hati-hati apa? Bukan berhati-hati terhadap begal atau tawuran. Nah, kalian tuh harus lebih berhati-hati di siang hari. Kenapa? Bagi pengendara motor nih di siang hari harus berhati-hati. Karena terkadang tuh banyak kasus stang motor yang suka error kalau siang hari tuh. Nah, biasanya tuh stang motor tuh kalau siang hari di bulan puasa itu dia tuh suka belok-belok sendiri ke arah warteg-warteg terdekat. Wah, tuh bahaya banget. Karena kasus-kasus kayak gitu, dia tuh nggak bisa diservis di bengkel motor yang kayak biasa. Dan gue tuh dulu pernah mengalami kasus kayak gitu. Dan akhirnya gue cobalah ke bengkel. Gue tanya, "Bang, ini kenapa ya? Kok stang motor saya kalau siang-siang suka belok sendiri ke warteg?" Dan tau nggak abangnya jawab apaan? Abangnya tuh cuma melototin gue cuy dari bawah sampai atas nih. Dan terus abangnya tuh malah jelalatan gitu matanya. Dan terus abangnya bilang, "Ini mah stangnya nggak apa-apa bang. Ada yang bolong dikit aja ini mah, perlu ditambal." Katanya gitu. "Apaan itu bang yang perlu ditambal?" Dan abangnya bilang lagi, "Ini bisa nih di-upgrade juga." Ya udah kan gue tanya, "Apaan tuh bang yang perlu ditambal?" Katanya yang perlu ditambal iman bapak. Terus katanya, terus di-upgrade-nya gimana? Nah, bapak upgrade-nya tuh harus bukan di bengkel pak, cuma upgrade-nya di masjid gitu. Dan terus dia kasih solusi lagi ke gue. "Nah, saya punya solusi nih pak, buat stang motor bapak, biar nggak belok-belok lagi kalau siang-siang di bulan Ramadan ke warteg gitu." Katanya, "Ini mendingan stang motornya dilas mati aja pak." Lah, terus gue bingung dong, ntar gue beloknya gimana? Terus gue beloknya gimana pak kalau jalan? Ya nggak usah belok pak, jadi nanti motornya membawa bapak ke jalan yang lurus dan benar. Ya lanjut, sekarang tuh lagi rame fighting celebrity. Ada yang ributnya modelan UFC, ada yang boxing. Kalau yang UFC tuh kayak model waktu itu ada pertarungan antara Winson melawan Eric Colim. Nah itu dia UFC gitu di Octagon. Dan sempat juga ada pertarungan Aldi Taher melawan Vicky Prasetyo, which is itu ya entertain aja lah kalau itu mah. Dan terus juga ada pertarungan antara petinju Salam dari Binjai melawan atlet dari Papua atau Maluku gitu. Itu seru juga sih. Dan terakhir kemarin tuh akan diadakan lagi pertandingan antara Aska Corbuzier melawan petinju yang Salam dari Binjai. Wah, itu pasti seru banget. Dan terakhir lagi ada desas-desus akan dilakukan tinju perempuan nih antara Nikita Mirzani dan Dewi Persik. Wah, pasti seru banget ya. Dan topik kita kali ini berangkat dari fenomena adu jotos selebriti ini nih. Waktu sekarang ya di bulan puasa tuh pasti identik dengan tawuran, ya kan? Tawuran entah itu tawurannya perang sarung atau tawuran yang beneran. Sekarang sih udah maupun perang sarung pasti mereka menggunakan senjata tajam juga sih. Gak seru gitu. Dan tercetus ide dari wali kota Tangerang kalau nggak salah ya.
Tangerang Selatan. Ya, kita langsung aja masuk ke topik utamanya. Dilansir dari Instagram Volkatif. Nah, jadi sebagai upaya menekan jumlah kasus tawuran di Tangerang Selatan, Wali Kota Benyamin Daphni berencana menyiapkan arena tinju bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya. Melalui rencana ini, Daphni juga berharap dapat menginspirasi dan membina warganya menjadi atlet tinju. Wes, lagi-lagi ide yang sangat-sangat brilian dikeluarkan oleh para pejabat. Sebenarnya tuh Indonesia tuh nggak kekurangan orang-orang pinter dan ide-ide kreatif ya, cuma kurangnya orang-orang jujur aja sih kalau menurut gue. Dan itu jujur sangat dibutuhkan cuy. Nah, langsung kita masuk aja ke protes masyarakat. Yang pertama, mereka butuh panggung, kita butuh hiburan. Wah, ini top komen nih, mantep menurut gue nih komen. Karena target utama wali kota itu adalah mengurangi jumlah tawuran. Jadi untuk membuktikan eksistensi mereka, yang notabene-nya targetnya adalah anak SMA, SMK, STM, atau setaranya lah. Jadi mereka tuh bisa membuktikan eksistensi mereka di atas ring tinju itu, ya nggak sih? Mereka bisa caper, rakyat dapat hiburan, pemerintah dapat duit hasil live atau hasil dari penjualan tiket masuk ke arena tinju tersebut. Dan dari sisi jangka panjang yang paling positif adalah berkurangnya sampah masyarakat dan bisa bermunculan atlet-atlet boxing kayak gitu. Cuma tolong, kalaupun nanti jadi proyek pembangunan ring tinjunya tuh yang masuk akal aja, jangan sampai dikorupsi. Oke, lanjut. Nah, daripada pakai sajam asal kena warga digang. Dan yang kedua, senjata tersembunyi akan keluar semua. Nah, tapi ini harus diperhatikan nih coy, kalau menurut gue. Karena takutnya tuh anak-anak STM, SMA tuh suka pada licik mereka mainnya. Takutnya tuh mereka para petarungnya tuh menyembunyikan sesuatu, benda tumpul yang keras di dalam sarung tinju mereka. Jadi harus diperketat pemeriksaan steril biar nggak ada barang-barang selundupan. Takutnya kan ngeri. Dalam tinjunya ada cakar kan serem juga. Cakarnya cakar bebek lagi. Cakar bebek. Cokor itu. Karena yang biasanya perang sarung aja tuh mereka masih bisa menyelundupkan batu di dalam sarung. Terus juga banyak yang gue temuin tuh dulu perang sarung ujungnya tuh dikasih kawat cuy. Jadi kalau kena muka, disabet ke muka tuh berdarah juga cuy, sakit. Semoga nanti kalaupun terjadi ada ring tinju, proses sterilisasinya harus benar-benar maksimal. Ya lanjut. Nah, di ring dong, baru laki banget. Hati-hati di jalan. Maaf ya, hati-hati di jalan, anjir, nggak nyambung. Kalau ini mungkin bisa juga menguntungkan untuk para muda-mudi yang mencari pasangan atau mereka yang masih jomblo. Untuk para cewek-cewek, seneng dong mereka bisa mencari pacar yang jago tinju, ya kan? Mereka bisa nyari nanti di arena tinju gitu, tinggal tebar-tebar pesona aja. Lanjut, Royal Rumble. Waduh, Royal Rumble. Seru juga. Atau ini juga bisa jadiin ide sih, Royal Rumble. Masuk satu persatu ya kan, total pesertanya ya 4 sekolahan lah. Seru tuh. Jadi mereka ya kan dari masing-masing sekolah menurunkan 15 pelajar, jadi total ada 60 pelajar tuh. Dan pendapat gue mengenai ide dibuatnya ring tinju untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, terutama tawuran, gue sangat antusias sekali ya dengan ide brilian tersebut. Karena udah gak zaman lah tawuran-tawuran. Lalu gue juga punya masukan untuk kota-kota lain bisa membuat ring tinju yang sama. Jadi kota-kota lain bisa meniru ide tersebut supaya nanti kalau kita punya persoalan pengen menyelesaikannya dengan tinju, kita nggak harus ke Tangerang Selatan. Jadi di setiap kota tuh diadakan ring tinju. Dan juga mungkin bisa diadakan liga tinju antar sekolah menengah. Nah, jadi setiap sekolah tuh mengirimkan satu kandidat terbaik mereka untuk mewakilkan sekolah mereka mengikuti liga tinju sekolah menengah. Mantap gitu. Dan terus ide tersebut tuh cakep banget ya kalau menurut gue. Dan ide lain yang akan gue berikan mungkin tinju tag team.
Nah, jadi tinjunya nggak 1 lawan 1 tuh, jadi 2 lawan 2 biar lebih seru. Karena kalau 1 lawan 1 takutnya stamina para petinju SMA tuh terlalu kurang fit kayak gitu. Jadi kalau tinju tag team agak seru tuh. Jadi kalau capek langsung tos. Nah, jadi pertandingan bisa berlangsung agak lama gitu. Dan kita pastinya akan lebih terhibur kayak gitu. Dan untuk para anak-anak sekolah yang masih tawuran, gue menghimbau udahlah, tawuran tuh bisa menghilangkan nyawa cuy, kasian gitu. Kalau lo mau membuktikan, menunjukkan eksistensi kalian, ayolah 1 lawan 1 kayak gitu. Jangan tawuran tuh ngeri tawuran tuh. Terus juga untuk para tetangga yang mempunyai persoalan bisa langsung diselesaikan di ring tinju. Misalkan saya nggak suka nih sama tetangga depan atau tetangga samping, kalau malam suka berisik, daripada ngomongin di belakang dosa ya kan, mendingan langsung ajak tinju aja dah, dengan konsekuensi atau dengan bukan taruhan ya, dengan perjanjian. Misalkan yang menang dapat apa, yang menang harus apa, yang kalah harus apa, kayak gitu. Biar lebih fair aja gitu loh. Kita tuh dalam masyarakat yang ngomongin di belakang, kayak gitu. Kita lebih baik fair-fairan aja. Kalau berani ayo adu tinju kayak gitu. Ya cukup sekian aja konten protes masyarakat kali ini, dan gue berterima kasih untuk para proteser yang sudah menyempatkan menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan puasa lancar. Sampai jumpa di konten protes masyarakat selanjutnya. Bye bye.